Seni Klandung Jomblang Salak Pakah Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Acara umum-umuman ini sebenarnya merupakan salah satu acara yang digagas oleh Sanggar Omah Joglo, terutama untuk membicarakan atau kita umuman tentang terkait sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kagem sedaya para sepuh bini sepuh ingkang rawuh dhateng situs Watu Lintang, situs Pagerwaja, Dusun Trangil nggih. Trangil. Bayono nggih. Dusun Trangil, Desa Dusun Mantingan, Dusun Mantingan, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Nggih, tentu saja yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita sedaya saged lempak dateng papan panggenan menika kanthi keadaan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal punapa. Amin. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dulur sedaya, menika acara dialog budaya bedah sejarah. Sakjanipun boten bedah sejarah nggih, namung sekedar umu-umuan. Bagaimana kita mencoba untuk menampilkan perspektif lain dari cerita atau tutur sejarah yang ada di Kabupaten Ngawi pada umumnya, dan mungkin nanti di lokasi menika, di lokasi Bukit Pagerwaja menika. Nggih. Tentu saja mari kita kenalkan dulu para pengumuk, para narasumber yang sudah hadir dalam acara malam ini. Dari ujung sana seperti biasa Pak Agus Watoni, pegiat budaya. Rayu Pak Tong? Rayu nggih. Mugi-mugi sehat semuanya. Amin. Rayu semuanya, buat pemirsa dan sedulur-sedulur saya di Mantingan. Ya, Sugeng dalu Pak Tong. Nah, untuk pengumuk yang kedua ini juga anggota tetap dari umuan Bung Tono. Rayu Pak Tono. Alhamdulillah rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasa Indonesia apa Jawa iki? Campur aduk. Campur ya. Campur mah nggih. Kita malah nek basa Jawa iki tonges malah. Ngetone Jawa nih. Wong Jawa ora liar Jawa nih. Nggih, matur suwun, sampun rawuh. Monggo dipun midhangetaken gelaran menika, mugi-mugi manfaati khususipun mangke kangge sangu anak putu dipun kerja ngertos kalih sejarah sing sak benere. Terus mboten nek pasar cerita itu ora kleru karo anak putu. Nggih, ngoten. Nggih, matur suwun Pak Ton. Nah, menika ingkang saklajengipun selaku tuan rumah Sohibul Bait niki Mbah Yono. Rahayu Mbah Yono. Nggih, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Niki wabarakatuh. jane acarane acara umum-umuman. Tapi tuan rumah kok bingung niki. Jane acarane yang punya dari Omah Joglo, tapi yang ketempatan teman-teman di Dusun Trangil menika. Terima kasih untuk Mas Sarudin selaku tokoh pemuda Trangil beserta masyarakat Trangil yang luar biasa. Ini termasuk umuman yang spesial ini. Spesial. Luar biasa. Biasanya standar sederhana kok mor-mor melumpuk komplit. Pak Sekcam juga yang luar biasa. Ini sing nyiapke Pak Sekcam bersama Mas Sarudin niki. Tepuk tangan nih jane untuk Pak Sekcam, Mas Sarudin dan masyarakat Trangil. Juga saudara-saudaraku yang dari Jomblang Salak Pakah Klandung, mugi-mugi kemarin harapannya Klandung ini nanti seperti Riok Ponorogo harapannya.
jadi menginternasional. Amin. Tidak cuma di Jomblang saja, nek perlu di Malaysia, di Cina, di Rusia, seluruh Indonesia ada kelandung. Ini termasuk seni tolak balak ya, menolak wabah. Moga-moga kemarin ini seharusnya waktu nopo nggih? Waktu corona itu diputer ke alun-alun Ngawi ngono jane. Ben aman. Kayaknya soalnya nggih di Jomblang Salake alhamdulillah kayaknya aman dari Covid. Nggih, terima kasih, monggo kula kembalikan. Nggih, matur suwun Mbah Yono. Lah ini juga niku wau. Kula teng mriki sak kanca hadir di sini kaget niki. Kaget ternyata sambutannya sangat luar biasa. Dan dimulai dengan tarian-tarian dari pemuda-pemuda kita, pemuda-pemudi kita, dan juga kesenian asli Pakah. Dusun apa, Mbak Yono? Jomblang Salak. Lah ini tadi sudah ditampilkan tari tolak balak. Semoga dengan ditampilkannya tari tersebut, dengan adanya acara ini nanti bisa membawa manfaat yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat Mantingan dan Kabupaten Ngawi, Indonesia pada umumnya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini yang pengumuk yang terakhir ini spesial juga karena beliaunya merupakan dekat sekali dengan masyarakat Mantingan. Nah, beliaunya merupakan napa Pak Tek? PPL, penyuluh pertanian, dan terbukti pertanian di area Mantingan, area Karanganyar, insya Allah sukses, berkah, lancar semuanya, panennya saya. Nah, ini salah satunya juga andil dari Pak Agung Sumo. Tek ini. Pak Agung. Nek teng mriki napa? Pak Agung. Oh, nggih. Monggo rahayu Pak Agung. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dalu alhamdulillah kula lan panjenengan sami saged kempal dhateng Ratu Lintang menika situs Purworejo dengan dalam keadaan sehat walafiat. Karena saya sebagai seorang PPL di Mantingan, dulu saya menggarap Pakah dan Tambak Boyo dan Mantingan. Cuman nun sewu Pakah dan Tambak Boyo sekarang saya tinggalkan, diganti dengan Mbak Wahyu. Saya konsentrasi di Mantingan. Dan alhamdulillah berkat kerjasama panjenengan sami tahun Koloben untuk Kecamatan Ngawi mewakili Kabupaten Ngawi menjadi juara 1 dalam komoditas jagung. Luar biasa, tepuk tangan rumiyin kagem masyarakat Mantingan. Matur nuwun sanget, mereka bukti kerjasama yang sangat bagus sekali, dan guyub rukun gotong royongnya para kadang tani yang ada di Kecamatan Mantingan. Saya harap ke depan kita tetap bertahan bagaimana untuk produktivitas pertanian yang ada di Mantingan ini akan meningkat lebih baik lagi demi ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Matur suwun Pak Tek. Nggih, ini kagem dulur-dulur sedaya ingkang rawuh dhateng papan panggenan punika. Acara umu-umuan ini sebenarnya merupakan salah satu acara yang digagas oleh Sanggar Omah Joglo, terutama untuk membicarakan atau kita umu-umuan tentang terkait sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Ngawi. Mangke menawi sampun bakdo acara punika, monggo dipun cek YouTube-nya masing-masing. Nanti dipun buka YouTube, diketik Joglo Production atau diketik umu-umuan Sanggar Omah Joglo, dipun like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Nah, ngonten, di share juga kalau bisa. Tambah banget nih langsung mawon kesempatan yang pertama kita sampaikan kepada Mbah Yono selaku tuan rumah. Nyon sewu Mbah Yono, menika acara ini diadakan di Bukit Pagerwojo, situs Watu Lintang. Lah, papan panggenan punika sakjanipun sejatosipun nopo? Ada sejarah apa yang bisa diceritakan dari tempat ini? Monggo Mbak Yono.
Terima kasih. Ini kalau sejarah di Ngawi Barat ya. Terkhusus untuk Pagerwojo sebenarnya ini punden. Kalau dalam cerita tutur atau cerita dongeng, Pagerwojo itu titiknya ten mriku pundenipun. Oh. Ya. Itu adalah Gedukan Jaran. Tunggangannya Adipati Arya Kertonegoro. Nama kudanya nggih Pagerwojo. Kalau tidak salah Kanjeng Arya Kertonegoro itu punya 2 kuda. Yang satu itu yang kudanya cepat larinya itu Pagerwojo. Terus kuda yang jalannya santai untuk kelintong-kelintong di lokalan itu namanya Kiai Juluntang. Ini kita cerita masalah dongeng dulu nggih. Umuk-umukan, umuk lah. Itu dalam sejarahnya Ki Ageng Jogorogo. Nah sebenarnya Ki Ageng Jogorogo, nama Jogorogo ini sebenarnya banyak. Karena Jogorogo adalah sebuah wilayah atau sebutan gelar. Ada Panembahan Jogorogo yang nanti larinya ke arah Ponorogo, Sumoroto. Nah itu Ki Ageng Panembahan Jogorogo ini adalah putra dari Madiun Ronggo Jumeno. Itu nanti makanya dikatakan Warok Jogorogo nanti larinya ke Sumoroto di wilayah Ponorogo sana. Di sana itu kalau tidak salah tokoh sesepuhnya Warok itu Mbah Wopucing itu tinggalnya di Sumoroto. Niku untuk yang Panembahan Jogorogo. Nanti ada lagi Ki Ageng Jogorogo atau ada lagi Tumenggung Jogorogo. Nah Tumenggung Jogorogo ini kalau tidak salah namanya Kertonegoro. Jadi Adipati Jogorogo itu Kertonegoro. Nah Kertonegoro ini sendiri ada Kertonegoro 1, Kertonegoro 2, 3 dan berikutnya. Seperti di wilayah-wilayah lain. Kertonegoro itu ada bermacam-macam perspektif ya. Termasuk makam Jabal Kadas itu ada yang menyebutkan Gembol Kertonegoro. Ada yang menyebutkan Ronggo Lelono. Itu Adipati Jogorogo. Tapi di cerita ketoprak atau cerita tutur itu adalah Patih Gendingan. Jogorogo yang lain itu nanti ada literasi-literasinya, termasuk Ronggo Lelono itu tertulis di dalam Babat Tanah Jawi, Babat Tanah Jawi dan Serat Kondo itu diantaranya. Jadi nanti harapan saya kemarin perlunya Ngawi ini mengetahui sejarahnya. Kenapa di sini di titik ini juga kemarin tahun yang lalu itu kita adakan grebek mantingan, yang mana tujuan dari grebek mantingan itu yang pertama ndudah sejarah. Dan alhamdulillah sejak ada grebek mantingan itu akhirnya mulai ini terungkap satu persatu. Kemudian nguri-nguri budaya dan alhamdulillah nggih klanthung tari-tarian nggih pun mulai niki. Selanjutnya ketika kita paham sejarah, kita akan mengenali jati diri kita. Nah, ketika kita nggak tahu sejarah, akhirnya jati dirinya bingung. Dan harapan terakhir yaitu budi pekerti. Bangsa ini ketika dikelola oleh dengan budi pekerti yang baik, insya Allah Indonesia akan makmur. Ya, itu tadi sedikit cerita yang ada di Trangil. Sedangkan petilasan-petilasan yang di sini itu selain Pagerwojo nanti ada Gedong. Pemakaman tokoh dimanapun biasanya istilahnya ada ini Gedong. Dan yang diyakini masyarakat di sini di Gedong situ bersemayam pesarian Ki Ageng Jogorogo. Itu yang diyakini masyarakat sini. Tumenggung Jogorogo. Gedong putih Pak. Anu Mas. Gedong sini, mantingan sini. Di sebelah sini ada
Pesarean itu ada makam tua dari batu-batu itu diyakini masyarakat sini Ki Ageng Jogorogo. Nah, kalau dalam literasi Ki Ageng Jogorogo itu manggone sak wetane Kali Sawur, sak pinggiring Bengawan Solo. Saya kemarin ketemu dengan sana pinggir Bengawan Solo sudah. Ketemu sama salah satu keturunan dari Kertonegoro yang Adipati Magetan, yang kemarin sempat ribut Bupati Adipati Ngawi juga yang pertama. Itu Raden Mas Mujiono. Itu ya mak celemong ngendikan bahwa Ki Ageng Jogorogo itu tidurnya tidak di rumah, tidurnya di atas pohon jati. Nah, di Trangil ini, di Dusun Mantingan, ini juga ada punden namanya Punden Pangeran. Itu dulu jatinya gede banget. Nah, itu kemungkinan tempat tinggalnya Ki Ageng Jogorogo. Itu cuma ngomong sendiri itu, Raden Mas Mujiono. Itu putra dari Adipati Mojokerto yang terahnya dari Magetan. Itu dari Kertonegoro, Arya Kertonegoro, Raden Mas Kertonegoro, kemudian Suro Adiningrat, ke bawahnya lagi Kerto Adinegoro, Raden Mas Suryo, dan berikutnya. Itu nanti disambung lagi untuk season berikutnya. Nggih, Mbak Yono, matur suwun untuk pengantarnya. Berarti memang dapat kita sepakati bahwa area Mantingan sini ini pada zaman Keraton Mataram, Kartosuro, Solo dan Jogja ini Mantingan termasuk ke dalam wilayahnya Kadipaten Jogorogo. Mekaten nggih. Ya. Nggih, kalau Kadipaten Jogorogo itu disebutkan dari Bengawan Solo sampai lereng Gunung Lawu. Artinya Mantingan, Ngrambe, Sine, Jogorogo, Widodaren, dan sekitarnya. Dan peradaban ini kalau di Mantingan, karena eranya waktu itu era peradaban sungai, nah, lalu lintas jalan rayanya itu ya Bengawan Solo ini. Di titik seputaran Mantingan ini dari prasasti Canggu yang dipakai acuan hari jadi Ngawi, itu titik terdekat itu barang yang tertulis di Canggu itu sekitar 1 kilo dari sini. Kemudian peradaban berikutnya di era Pajang itu Butuh. Biasanya desa Butuh sepanjang Bengawan Solo ini banyak, dan itu selalu berdampingan dengan desa-desa yang disebutkan di Canggu tersebut. Di Ngawi sendiri ada 4, yang 3 itu di wilayah Jogorogo, 1 di Ngawi, di prasasti Canggu itu. Yang terdekat dari sini Barang itu masuk wilayah Sragen Sukowati, sebelahnya Desa Butuh. Kemudian Wulung atau Bulung itu sampingnya juga Desa Butuh. Nah, peradaban itu biasanya nyambung di era Mataram. Di titik Mantingan ini ada yang namanya Kedung Manten, itu pas di sebelah situ. Literasinya ada bahwa Raja Molo itu diketemukan dengan perahu hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina. Itu diketemukannya, dinikahkannya di Kedung Penganten tanggal 19 Juli 1811, itu eranya Pakubuwono IV. Berarti kalau kita lihat dari analisis tahun, berarti tutur mengenai perahu Raja Molo dan bahkan juga tersebutkan di literatur itu berarti terjadi sekitar tahun 1811. Nah, itu apakah juga menjadi salah satu dasar penamaan Mantingan yang konon dikatakan peraune montang manting? Nah, itu apakah ada kaitannya dengan hal tersebut atau mungkin itu didasarkan dari peristiwa yang lebih tua?
kalau pemahaman saya montang manting itu kebetulan pas bawah sini itu bantaran. Jadi setelah kedung manten ini dalam, di sini ini pas samping sini kan ada suara Komlosek itu bantaran. Oh, bantaran. Di situ akhirnya dalam cerita tutur nama mantingan itu dari Perahu Rajamala yang montang manting itu nanti nyambungnya dengan desa Ndelaju. Setelah dari Mantingan, Cakraningrat itu perjalanan dengan Rajamala itu sebenarnya dilewatkan ke sini itu ketika mau ke mertuanya di Madura. Cakraningrat itu permaisuri dari PB4 itu yaitu putri dari Cakraningrat, termasuk putra mahkotanya PB5 itu cucunya dari Cakraningrat. Itu nanti kalau dalam cerita tutur ini nanti di cerita tutur itu disebutkan Ki Ageng Jogorogo putra dari Panembahan Pamekas. Ini kalau Pamekas Madiun ini eranya sangat jauh sekali. Pamekas Madiun itu 1500-an, sementara Rajamala itu sekitar 1800 ke atas. Tapi di nama Pangeran Purboyo sendiri sebenarnya tidak cuma satu. Betul. Nah, termasuk yang ini juga namanya Purboyo. Putra dari, kalau diomong Pamekas itu Pamekasan Cakraningrat. Cakraningrat itu Pamekasan, Pak. Nggih niku itu kalau cerita montang-mantingnya. Nggih. Mungkin kita bisa bergeser ke Pak Tono, monggo Bung Tono. Nah, ini menindaklanjuti ini terkait dengan hari jadi Ngawi yang ke-665 yang didasarkan pada prasasti Canggu. Nah, menika terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Yono tadi bahwa di sini juga terdapat tokoh Tumenggung Kertonegoro. Tumenggung Kertonegoro putranya Adipati Jogorogo. Yang ternyata kalau kita telusur dari tahun sendiri itu sangat berbeda dengan Raden Mas Aryo Kertonegoro yang tercatat menjadi Bupati Ngawi ketiga pada tahun 1834 sampai 1837. Nah, ini apakah nama Kertonegoro yang satunya ini kira-kira menurut perspektif Bung Tono ini apakah memang Kertonegoro ataukah Kertonegoro itu hanya sebagai sebuah gelar saja? Monggo Bung Tono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau berbicara soal sejarah, ya ini agak panjang sih soalnya. Apalagi kita membahas masa lalu, sejarah keberadaan aja. Jadi kita bahas dulu, kalau menurut saya kita mengkajinya dari masa tempatnya dulu. Jadi ketokohannya setelah itu nanti. Jadi memang kalau mau bicara tentang Ngawi, Ngawi itu daerah apa, di mana? Nah, untuk membaca sejarah ini kita nggak bisa lepas dari nama Jogorogo. Memang harus diawali dari Jogorogo. Karena ketika itu Ngawi ini ya belum ada. Memang yang ada itu Jogorogo. Bagian dari Magetan kalau. Nah, kalau Ngawi itu malah ketika kalau kita urutkan ya dari Majapahit adalah dulu dari Majapahit ketika Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk itu Ngawi, dia membagi wilayah itu menjadi 12. Salah satunya ketika Hayam Wuruk itu yang ada di wilayah Ngawi itu sesuai literatur yang saya baca itu yang ada Pawanuan. Nah, menurut dugaan Pawanuan itu adalah Poan. Itu yang eranya Hayam Wuruk. Bergeser waktu eranya
kalau Hayam Wuruk sekitar 1300-an. Nah ini bergeser sampai ke 1474 kalau nggak salah ini. Jadi itu eranya sudah bergeser ke Dyah Kertawijaya. Nah di Dyah Kertawijaya ini Pawanuan sudah hilang, Powan sudah nggak ada. Nah yang ada justru malah Jogorogo. Kalau di Powan itu dulu penguasanya bergelar Bri, itu namanya Bri Surawardhani. Nah ketika bergeser ke Jogorogo itu dia Durhiten Dudewi, Wijayen Dudewi. Wijayen Dudewi. Wijaya Durhiten Dudewi. Nah itu dari Lasem dia bergeser ke Jogorogo. Ketika masih Hayam Wuruk dia di Lasem. Ketika Bri Kertawijaya dia bergeser ke Jogorogo. Nah sebenarnya itu nggak tahu itu eranya kok panjang sekali ya. Berarti nama itu berkelanjutan. Ketika makanya kadang-kadang saya baca literatur juga mumet. Ini di Lasem Durhiten Dudewi, eranya Hayam Wuruk, tahunnya 13. Terus ketika Kertawijaya itu selisihnya hampir 200 tahun, orangnya masih ada. Kalau di ini Wijayen Dudewi. Iya, namanya Durhiten Dudewi itu di literasi. Ini saya bacanya di situ, makanya saya kadang-kadang berpikir usia panjang banget, mungkin saja ya ketika itu memang usia manusia mungkin bisa lah panjang, tapi memang waktu masa menjabatnya mungkin ya nggak lama. Ketika itu setelah Dyah Kertawijaya terus habis itu kan yang masuk ke era Mataram Islam. Nah ketika Mataram pergerakan itu berubahlah wilayah-wilayah itu masuk ke wilayah Demak, Pajang langsung ke wilayah Mataram Islam sudah masuk. Nah di situ sampai ke wilayah itu aja Jogorogo masih kesebut. Nah makanya dan wilayah Jogorogo ya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yono tadi, wilayah Jogorogo itu sangat luas. Jadi mulai dari pereng Gunung Lawu sampai ke pinggiran Bengawan Solo. Kalau ke timur ya mungkin ya mungkin nggak termasuk mana ya, mungkin Paron mungkin ya, Paron sampai ke Mantingan sini. Nah itulah wilayah Jogorogo. Makanya kalau ada kemarin itu ya Pak Andi ya sempat dibahas ya tentang adanya Kadipaten Gedingan ya. Saya udah dapet ya. Aku kadang-kadang ya mak gregel. Nek Kadipaten Gedingan ada di wilayah Sapiro. Kenapa tidak pernah tersebut nggih Pak Ton nggih? Dan itu enggak pernah tersebut. Beberapa literatur yang saya ada baca satu. itu enggak satu pun menyebut itu. Ada satu. Ya, itu tapi kan tutur. Bukan tutur. Nah, kalau ada pun ada. Ini saya menggambarkan begini. Kadipaten Gendingan itu seperti hanya kita berbicara Ngawi. Kabupaten Ngawi wilayahnya sangat luas, ya kan? Terus ada orang bertanya, Kabupaten Ngawi, kabupaten yang di? Kantor bupati yang di? Kan di Kecamatan Ngawi, kelurahan yang di Ketanggi. Akhirnya orang akan menyebutnya kabupaten yang di Ketanggi. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang Jogorogo, terus Kadipaten Gendingan, ya Kadipaten Gendingan ini mau sakmono ya? Kan kecil wilayahnya. Identik dengan Jogorogo. Kalau menurut analisa saya beranalisa, Kadipatennya itu Jogorogo. Kantor ini kan neng Gendingan. Kraton ning Gendingan, gampangannya ngono. Ya. Penguasa itu ada di Gendingan. Ada di Gendingan, dalemannya di Gendingan. Terus keprabon iki ning Gendingan. Dengan adanya ditemukan itu ada Kauman, ya kan? Ada alun-alun. Ya mau cepatnya mau Mataram. Nah, kan di situ ya. Berarti kan istilahnya kalau kita berbicara tentang kewilayahan tadi ya, kita setuju dengan Mbak Yono. Jogorogo itu sangat luas dan sangat benar-benar hebat waktu itu.
Dan siapa orang yang membawa di situ, nah ini yang perlu kita kasih. Kita perlu sejarah itu harus dikupas, dibuka supaya apa? Ada kepentingan ke depan untuk anak-anak cucu kita. Mungkin sekarang aja sudah mulai ada ini ya, ada rasa greget sudah mulai terbuka ya. Nah, mungkin nanti 50 tahun, 100 tahun bisa jadi kalau kita nggak literasinya nggak lebih jelas lagi, dan nggak didokumentasikan, kasihan anak cucu kita. Nah, makanya ketika wilayah itu sudah jelas bahwa Jogorogo itu harus dibahas untuk membahas Ngawi, nah kita harus tahu siapa tokoh yang ada di sini. Oke lah, tadi kita sempat disebut Panembahan ya tadi ya. Panembahan Jogorogo, Ki Ageng Jogorogo. Ki Ageng Jogorogo. Ada lagi, itu berbeda. Ya, kita satu fokus pada satu itu aja tentang tokoh nama Jogorogo tadi ya. Nah, ketika di literatur yang sempat dibaca tadi menyebut bahwa punya putra nama Kertonegoro. Aryo ya. Aryo Nggak pakai Kertonegoro. Tumenggung ya. Enggak. Jadi Raden Aryo gitu aja ya. Kanjeng Raden Ada Tumenggung Aryo Oh, Kertonegoro. pakai Tumenggung ya. Karena itu jabatannya Adipati. Oh gitu ya. Oh iya benar. Adipati Gendingan. Ning ibu kota maksudnya. Iya, Jogorogo. Itu pergeseran. Ya. Mungkin bisa kembali ke Mbak Yono. Ini saya tergelitik tadi beliau ngendikan bahwa ada satu literatur yang menyinggung tentang gendingan. Nah ini di literatur nopo Mbak Yono? Nggih, terima kasih. Tadi sudah disebutkan. Di Ngawi ini sebenarnya ada 3 bre. Ngawi ya. Bre Pawanawan di Powan, Surawardhani. Nanti akan menikah dengan Raden Sumirat atau Pandan Salas. Kemudian ada Bre Jogorogo atau Wijayandu Dewi yang diyakini kemungkinan petilasannya di Wiroto. Di situ ada Yoni Ratna. Dan petilasannya di situ ke atas juga banyak, ke arah Ngerayudan itu banyak petilasan-petilasan yang di wilayah itu termasuk di Kendal. Kemudian Bre Mataun di daerah Tawun ke arah Bojonegoro. Itu di era Mataram Islam, Panembahan Senopati. Akhirnya wilayah Madiunan ini di era Panjang itu kan Ronggo Jumeno yang jadi adipati di Madiun. Kemudian setelah pindah ke Panembahan Senopati, salah satu putri dari Ronggo Jumeno atau Pangeran Purboyo atau Pangeran Pamekas, Panembahan Pamekas, itu Retno Dumilah dinikah oleh Panembahan Senopati. Kemudian di era itu wilayah Madiun Raya atau Bangwetan itu dipecah kalau tidak salah 7 wilayah, yang itu nanti yang jumeneng nggih putra-putra beliau. Dan di literasi di situ disebutkan bukan Jogorogo tapi Gendingan. Itu kisah Bangwetan. Bukunya kisah Bangwetan. Tapi ya sepanjang yang saya tahu literasi yang menyebutkan satu itu. Pemahaman saya Gendingan ini karena wilayah Bengawan Solo ke arah ini itu ya wilayah Jogorogo. Dan Jogorogo ini ada Gembol Kertonegoro. Setelah Gembol Kertonegoro ini akan punya putra bernama Aryo Kertonegoro. Ini tertulis di dalam salah satunya di Babat Tempurjo. Itu nanti akan nyambung dengan Kiai Haji Muhammad Sirot yang berada di Ngale. Mbak Yono. Jadi tadi sempat disebutkan bahwa terkait dengan zaman Panembahan Senopati dan penerusnya Prabu Hanyokrowati ya.
Nah, itu kan memang ada literatur yang mengatakan tentang Adipati Gending dan Adipati Panjer. Apa itu yang jenengan maksud Adipati Gendingan itu atau orang yang berbeda? Ya, ini kayaknya perlu penelusuran kajian yang lebih mendalam. Makanya kemarin waktu Sarasian di Ngawi itu kita mengusulkan adanya Satgas. Adipati Gending itu di era Panembahan Senopati, setelah itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Panembahan Senopati itu punya putra tertua, tapi dari selir, Pangeran Puger. Nah, waktu itu kecewa, kok yang diangkat Raden Mas Julang atau Sultan Agung Hanyokrowati, kalau tidak salah putra ke-6. Nah, itu memang kenapa beliau, karena beliau adalah putra mahkota dari Permaisuri. Akhirnya Pangeran Puger dijadikan adipati di Demak. Dari situ mendapat itik-itik, nopo bahasane itik-itik, diitik-itik oleh Adipati Panjer. Itu Panjer itu di wilayah Kediri, kalau tidak salah namanya Ki Pasagi. Kemudian yang di situ yang disebutkan yaitu Ronggo Lelono, Adipati Gending itu di Babat Tanah Jawi ada, dan Selat Kondro. Adipati Gending itu menyerang dari sisi utara Lawu. Nah, Gending di wilayah sini itu di sisi utara Lawu ada 2. Gendingan yang di Widodaren dan juga Gendingan yang di sebelahnya Sanan. Kemarin waktu acara Ondo Besi itu enten sing tindak mriku Sanan Ngrayudan. Nah, Sanan Ngrayudan itu ke arah SMP ya, pas SMP. Di situ ada petilasan, di antaranya Sumber Nogo. Di atasnya Sumber Nogo itu ada Desa Gendingan. Nah, itu nanti tinggal ditelusuri. Gendingan ini yang mengarah ke Adipati Gending itu apa betul? Karena di situ disebutkan Ki Ronggo Lelono sama Ki Pasagi, kemudian juga Panembahan Senopati Kediri. Nah, Senopati Kediri itu adalah keponakan dari Ki Pasagi, paman. Itu wilayahnya sama. Kalau Ki Pasagi dengan Kediri itu, Panjer dengan Kediri itu sebenarnya ya berdekatan, katanya. Dan dalam Babat itu juga disebutkan bahwa dua-duanya akhirnya meninggal ya. Karena dalam perang tanding itu. Nah, apakah mungkin makam yang di Jabal Kadas yang disebutkan makam Patih Ronggo Lelono itu ada kaitannya dengan hal tersebut, Mbah Yono? Nah, niku kalau pemahaman di atas itu ada sebuah cerita Gimbol Kertonegoro yang diyakini makamnya di Jabal Kadas. Nah, itu di era Hamengkubuwono keberapa nggak salah 7 atau berapa, itu diusulkan oleh Tumenggung yang berada di Jogorogo dijadikan tanah perdikan Desa Waru itu. Semakin menarik ternyata nama Adipati Gending, nama Patih Ronggo Lelono ini melampaui zaman sebenarnya. Kalau dalam tutur diceritakan itu mungkin sekitar tahun 1800-an, ternyata dalam literatur, dalam sumber primer itu disebutkan sudah ada sejak era Panembahan Sultan Agung Hanyokroowati. Seterusnya, penerusnya. Tambahan sedikit, kemarin saya ketika nelusur di Ronggo Lelono, Mbah Degleng itu cerita di situ kan ada semacam kayak candi di sisi pojok timur utara. Nah, itu kalau Mbah Degleng cerita katanya pernah dikedu. Di situ tertulis 1525. Artinya apa? Itu tahun Saka. Tahun Saka itu 1525. Ditambah 78 gitu. 78 itu sekitar 1600-an 2 atau 3. Nah, itu pas eranya Sultan Agung Hanyokroowati. Nah, itu makanya Gimbol Kertonegoro sendiri
mempunyai anak namanya Arya Kertanegara. Nah, prediksi saya pergeseran dari Jogorogo ke Gendingan yang di Widodaren Arya Kertanegara mungkin di era-era di situ. Itu tertulis di dalam babat Temporejo. Jadi dari Gembol disebutkan cuman Gembol yang di Temporejo, sementara cerita tutur yang di daerah atas itu disebutkan Gembol Kertanegara. Di dalam catatan ini juga ada itu Adipati Jogorogo, Kertanegara 1, Kertanegara 2, dan berikutnya ini nanti nyambung dengan kalau di era tahun 1600-an ya, nanti salah satu cucunya yang salah satu anaknya Gembol Kertanegara ini menjadi patih di Madiun. Ini nanti akan menurunkan Ronggo Tirtokusumo Adipati kedua yang di Magetan. Nah, ini kalau diurutkan tahunnya sebenarnya pas. Bisa digali nih sebenarnya. Nggih. Kita geser ke Pak Agung, Pak Bowo, Pak Tek, komplit ini namanya. Nggih. Nyun sewu Pak Tek. Salah satu versi lain mengatakan bahwa Adipati Jogorogo ini merupakan putra dari Pangeran Puger yang selanjutnya. Kalau tadi disebut Pangeran Puger itu kan Pangeran Puger masa Sultan Agung Hanyokroowati. Nah, ini di masa Kartosuro ini kan juga ada yang disebut dengan Pangeran Puger. Nah, di versi lain disebutkan bahwa Adipati Jogorogo ini merupakan putra dari Pangeran Puger yang kelak kemudian menjadi Paku Buwono I. Nah, ini menurut Pak Tek, monggo diwedhar Pak Tek. Terima kasih. Yoga ya, gaya. Oke, soto ngantuk jane. Pangeran Puger sendiri itu kan sebenarnya putra dari Ajulan ya, dari yang di Madiun itu Pak. Nah, karena pikir di Kartosuro Pleret. Ya, Pleret akhirnya ke Kartosuro itu akhirnya beliaunya yang akhirnya ditunjuk menjadi Pakubono yang pertama. Ya. Ini sebenarnya juga menjadi rancu, tapi tidak apa-apa lah, kita teriak juga karena disebutkan pada waktu itu hampir mirip itu ceritanya dengan yang tadi Brojomolo Muntang Manting yang di sini, yang sekiranya itu mau ke Madura. Nah, di eranya Puger sendiri ini pernah datang ke sini juga menaiki kapal yang konon panjangnya itu 58,9 meter kali lebarnya 6 meter 35 kalau tidak salah. Jadi begitu besar perahu itu. Perlu diketahui juga karena besarnya perahu, berarti pada saat itu sungai ini juga besar. Kalau kita nalar, kalau seperti sekarang kemarau, ini berarti di bantaran ini juga tidak bisa jalan kan gitu. Nah, apakah itu juga terkait dengan tidak bisa jalan atau memang di sana di sungai juga besar? Terus karena di sini juga ceritanya juga montang manting itu, akhirnya perahu tidak bisa jalan. Akhirnya beliau singgah. Saya merasa singgahnya di sini, Mas. Saya merasa singgahnya di sini. Kebetulan karena dari dulu itu Mantingan menjadi penopang ketahanan pangan, yaitu dengan pertanian yang sangat bagus sekali. Beliau di sini singgah, dan kebetulan waktu itu yang berada di sini Adipati Jogorogo, entah itu yang Tumenggung atau yang Pangeran atau mana. Menurut cerita tuturnya, karena beliau sang raja itu singgah di sini, melihat pertanian yang begitu maju, yang saat itu sudah modern lah,
Maka untuk memberi hadiah atau jasa kepada Adipati Jogorogo itu, maka beliau berkehendak bahwa Adipati Jogorogo untuk singgah ke keraton yang Kartosuro, karena itu sebagai bentuk jasa imbal balik di saat beliau singgah di sini karena perahu tidak bisa jalan selama 2 minggu lebih. Beliau di sini itu yang istilahnya disubyo-subyo, diparingi daharan yang sangat mewah lah. Dan kebetulan Adipati Jogorogo itu tidak melihat bahwa itu sebenarnya sang raja, karena Pakubuwono sendiri waktu singgah di sini itu hanya memakai pakaian rakyat biasa, rakyat jelata. Tapi begitu sang raja itu kembali ke Kartosuro, dan pada bulan berikutnya karena dulu juga perjalanan naik itu juga lumayan, datanglah Adipati Jogorogo itu ke dalam keraton di Kartosuro sana. Nah, karena sebelumnya sang raja sudah menitahkan para prajurit yang ada di sana dengan ciri-ciri orang tersebut kalau datang maka segera untuk diberi penghormatan lah, minimal di gandok atau dianu yang ruang tamu khusus. Nah, dari situ akhirnya sang raja itu memberi hadiah itu seorang istri, yaitu selirnya Pakubuwono yang nun sewu notabene sudah ngandut atau hamil, yang kemudian akhirnya diberi sang istri itu, cerita tuturnya dibawa pulang ke sini, yang nanti jika si jabang bayi itu lahir itu akan diberi kekuasaan selanjutnya di Kadipaten Jogorogo. Akhirnya sebagai penerus itu, dan nun sewu sang bayi ini kelak bernama Aryo Joko. Aryo sendiri itu adalah nama lain dari pangeran, itu adalah anak raja. Jadi tidak bisa diselai. Akhirnya yang Kertonegoro di Ngawi itu begitu menjadi adipati, dia memakai nama Kanjeng Pangeran Aryo Tumenggung Kertonegoro. Kanjeng Pangeran ini yang Kertonegoro ini mempunyai anak, beranak pinak akhirnya menjadi 4. Semua memakai Kertonegoro, cuman yang membedakan nama gelar di depannya. Ada yang Raden Mas, ada yang Raden Aryo, yang akhirnya juga itu menjadi adipati. Nah, cuman yang di Ngawi ini putra panjenenganipun Kanjeng Pangeran Aryo Tumenggung Adipati Kertonegoro yang keberapa? Kita bisa merunut tahun-tahunnya. Begitu juga yang berada di Magetan yang kemarin sempat geger juga. Apakah ini juga yang dari Ngawi, itu yang Kertonegoro yang keberapa itu, atau yang Kertonegoro 2, 3, atau 4? Kalau yang pertama jelas tidak mungkin, karena nun sewu yang seperti yang di sini itu pun sebenarnya kalau dirunut masa-masanya, saya itu malah ragu bahwa itu Kanjeng Pangeran Aryo Tumenggung Adipati Kertonegoro yang pertama yang Ngawi. diakui Ngawinya. Saya malah cenderung yang kalau Ngawi ya memang yang di Magetan itu, karena menurut tahun loh ya. Kalau yang di sini itu malah simpang siur juga, itu 2 atau 3 atau 4. Yang jelas walaupun saya lupa itu ada literasi di mana, yang Kertonegoro yang putra pangeran itu yang dari PB itu makomnya nun sewu ada di Pacimacan itu. Nggih, matur suwun Pak Dek. Nggih, dulur, semakin menarik saja, semakin malam kita membahas sejarah mengenai Mantingan dan juga sejarah mengenai Adipati Aryo Kertonegoro. Tapi sebelum lanjut dulur, kita break sebentar.